Shalom Sobat BB yang dikasih Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Minggu tanggal 12 Oktober 2025 yang berjudul Melepas Segala Sesuatu. Firman Tuhan diambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Kami memohon penyertaan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Ia berpaling dan berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci ayahnya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah ia meletakkan dasarnya namun tidak mampu menyelesaikannya, semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak mampu menyelesaikannya.' Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam pun menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sobat BB yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan firman Tuhan. Apa syarat menjadi murid Kristus? Ayat 25-27. Mengapa murid Kristus harus melepaskan dirinya dari segala miliknya? Ayat 28-35. Sobat BB yang dikasihi Tuhan, Lukas pasal 14 ayat 27 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua berkata, "Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Tuhan Yesus berkata bahwa jika kita tidak melakukan hal ini, kita bukanlah muridnya. Artinya, kita bukan pengikut Kristus atau orang Kristen sejati jika tidak mau memikul salib. Jika ada orang yang menyampaikan hal yang berbeda tentang mengikut Yesus, maka itu berarti dia sedang menyatakan sesuatu yang menentang ajaran Kristus. Di akhir zaman ini, banyak orang hanya mau mendengar firman atau khotbah yang enak didengar telinga. Seperti pengajaran yang menyalahgunakan kasih karunia Allah, ajaran kasih karunia yang berlebihan membuat orang Kristen menentang ajaran Kristus tentang pertobatan dan pengakuan dosa. Banyak orang Kristen hanya mau mendengar tentang pengajaran berkat dan kemakmuran, namun kurang menyukai pengajaran tentang hal memikul salib setiap hari.
Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Lukas pasal 14 ayat 33 dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Bukan berarti Yesus mengajarkan bahwa untuk mengikut Dia, kita harus meninggalkan orang tua, suami, istri, anak, keluarga kita, atau meninggalkan pekerjaan, rumah, pendidikan, dan pergi hanya untuk melayani Tuhan. Tetapi justru yang dimaksudkan adalah supaya kita jangan fokus atau lebih mengutamakan apa yang kita miliki lebih dari Tuhan dan bahkan menjauhkan diri kita dari Tuhan. Namun sebaliknya, kita perlu melihat bahwa segala yang kita miliki adalah milik Tuhan. Dan semua itu kita pakai untuk melayani Kristus karena hidup kita adalah milik-Nya. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membagikan firman Tuhan kepada rekan dan kelompok pemuritan kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Ajar kami supaya mampu melihat bahwa segala yang kami miliki adalah milik-Mu. Bahkan hidup kami adalah kepunyaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Seorang murid Kristus akan meninggalkan segala sesuatu yang dapat menjauhkan dirinya dari kasih Kristus.